merasa mau kurban kemarin tuh, artinya sudah mulai saat ini motong kukunya, motong rambutnya nanti pas tanggal 10 ketika hewan kurbannya sudah disembelih. Ya Bu ya gitu. Jadi Ibu kalau kurban, kalau pengen ke salon, ke salonnya habis motong hewan kurban. Alasannya apa Ustaz? Alasannya biar nanti kuku yang kita potong, rambut yang kita potong, bulu yang kita cabut dari tubuh kita itu seperti menggugurkan dosa-dosa kita. Itu. Jadi ada ibadah dilalahnya adalah dilalah menyembelih hewan kurban. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan malam hari ini sedikit saya akan menyampaikan babul ad-dhahiyatu wal aqiqah. Bab yaitu tentang al-udhiyah atau ad-dhahiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Wal aqiqah, kalau orang Indonesia nyebutnya aqiqah, sama juga menyembelih hewan ya, tapi hewannya hanya ditentukan kepada hewan kambing. Ini ada dalam kitab Riyadul Badi'ah ya, pengarangnya Asy-Syaikh Hasbullah As-Syafi'i Al-Makki. Kalau ada nama orang ada As-Syafi'inya, biasanya orangnya ini bermazhab Imam Asy-Syafi'i ya Bapak Ibu ya gitu. Bab ad-dhahiyah wal aqiqah. Ad-dhahiyah atau udhiyah dari kalimat ad-duha. Sering dengar ad-duha Ibu? Sering ya, namanya ada sholat duha. Sholat duha itu kapan bisa dimulai? Ba'da sholat syuruk. Jadi setelah sholat syuruk, masuknya nanti bisa jam 6.30, bisa masuk jam 7, itu namanya sholat duha. Penghabisan sholat duha itu adalah sekitar 15 menit sebelum zuhur. Kalau zuhurnya sekarang jam 11 kurang 15, artinya setengah 12 itu duhanya udah habis. Kalau duhanya jam 12, kalau zuhurnya jam 12 siang, tandanya jam 11.45 itu duha udah nggak ada. Jadi kalau ibu pengen sholat, udah rutin dawam sholat duha, lalu ibu lupa udah jam 11, itu waktu duha masih ada. Ya, saya percaya sama ibu-ibu sholat duhanya pasti setiap harinya 12 rakaat. Karena siapa orang yang dawam istiqomah sholat duha 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, Allah buatkan istana di surga. Biarin kita nggak punya istana, nanti punyanya kapan? Di surga. Ya Bu ya gitu. Yang bisa ngerjain 2 rakaat, 2 rakaat. Yang bisa ngerjain 4 rakaat, 4 rakaat. Ya. Tapi setiap yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalin semua. Jangan mentang-mentang Ustaz susah kantoran kami Ustaz nggak bisa sholat duha, nggak bisa ngerjain setiap hari, paling banter seminggu sekali. Ya Bu ya Pak, setiap yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalin semua. Jadi ada kesempatan untuk ngerjain sholat duha. Yang doanya itu kita apa aja diminta. Ya, Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin. Kalau ada rezeki saya di dalam tanah bumi keluarin. Kalau rezeki saya jauh
deketin. Kalau rezeki saya sedikit, banyakin. Kalau rezeki saya kira-kira haram, halalin. Wah, apa aja diminta itu. Semuanya dikabul, yang di langit diturunin, yang di dalam bumi dikeluarin, yang jauh dideketin. Itu ibu nanggepinnya malah susah. Ya gitu. Makanya mintanya ya Allah, artinya yang penting rezekinya pas. Ya Bang Awi ya. Pas lagi mau punya mobil Fortuner, pas punya duitnya. Ya kan? Pas mau kurban ada duitnya. Wal aqiqah, aqiqah itu sama menyembelih hewan, ya Bu ya gitu. Tapi kapan? Ketika bayi baru dilahirkan, namanya aqiqah. Fadhiyatu ma yuzbahu minan na'am taqriban ila Allah ta'ala min yaumil 'aid ila akhir ayyamit tasyrik. Fadhiyah atau al-udhiyah, menyembelih hewan kurban, artinya itu mayuzbahu minan na'am, menyembelih hewan kurban. Hewan kurbannya jenisnya dari hewan ternak. Al-an'am itu jama dari an-na'am, hewan ternak. Ada surah Al-Quran namanya Al-an'am, itu namanya hewan ternak. Ya Bu ya gitu. Jadi yang namanya kurban ditentukan dalam syariat agama, jenis hewannya dari jenis hewan ternak yang diternak sama manusia. Ayam diternak nggak? Diternak. Bebek diternak nggak? Diternak. Kambing diternak? Diternak. Sapi diternak. Tapi dikhususkan lagi, jenis hewan ternaknya berkaki 4. Onta kakinya berapa? 4. Sapi kakinya? Kalau ada orang kampung sawah bawa sapi kakinya 3, panitia jangan terima. Itu namanya sapi aneh itu. Kakinya 3, ya gitu. Nanti ada yang namanya jenisnya dari sapi, namanya kebo. Terakhir adalah kambing. Ada kambing Jawa. Kambing Jawa tuh yang, atau kambing kacang. Ada satu lagi namanya kambing domba. Yang ditentukan dalam syariat cuma 4 hewan ternaknya. Onta nggak umum di Indonesia. Yang kedua sapi ataupun kebo. Yang ketiga apa namanya, dari sapi. Yang ketiga kebo. Yang keempat kambing. Baik kambing domba, kibas, atau kambing Jawa. Ya Bu ya gitu. Tapi tidak semua yang berkaki 4 bisa dikorbanin. Seperti apa? Kuda. Ada yang doyan daging kuda di sini? Banteng. Kakinya berapa? 4. Ada yang berani motong banteng di sini? Badak. Enggak semua kaki 4 itu bisa dikorbanin. Kata agama, yang pertama jenisnya hewan ternak. Kakinya berapa Bu? 4. Artinya yang berkaki 2 enggak sah. Apalagi hewannya ada zakatnya. Siapa punya onta 30 seumpama zakatnya 1 onta. Siapa yang punya kambing seumpama 40 atau 30 zakatnya 1 kambing. Siapa yang punya sapi sampai 30 zakatnya 1 sapi berumur muda. Itu namanya zakat. Siapa yang punya hewan ternak dari jenis yang tadi disebutkan, maka hewan itu namanya hewan kuda. Iya hewan ternak, tapi nggak ada zakatnya dalam agama. Padahal kuda mahal ya. Ada kuda poni harganya sampai 100 juta. Dia nggak ada zakatnya, tapi kalau dia udah ngejual itu kuda, ada namanya zakat